Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar. Masih dengan Dora di program Indonesia hari ini, dan saya sudah sampaikan sebelumnya ya bahwa saya akan kedatangan sahabat nih, teman-teman PPI. Kali ini teman PPI dari Tunisia nih, Mas Muhammad Irfan Maulana akan berbagi kisah, pengalaman, cerita ya, studinya di Tunisia. Katanya sih ya, belajar di Tunisia itu belajar di Arab rasa Eropa. Wah, gimana ya serunya nih ya, belajar di Arab dengan rasa Eropa. Mas Muhammad Irfan Maulana akan bercerita nih ke kita semua. Jadi kita sapa saja langsung ya, Mas Irfan Maulana. Halo, selamat siang waktu Jakarta, Mas Irfan. Halo Mbak Dora, selamat pagi waktu Tunisia. Apa kabar Mbak Dora? Sehat, Alhamdulillah. Mas Irfan apa kabar? Alhamdulillah kita di sini semua sehat. Saya termasuk sehat. Oke. Di Jakarta sekarang pukul 13:07 ya. Kalau di Tunisia jam berapa nih Mas Irfan? Di sini jam 7:07, 7 pagi. Masih pagi ya. Iya betul. Lagi musim apa di Tunisia? Di sini sedang musim transisi dari musim panas menuju musim dingin. Oke. Sebentar lagi kita akan benar-benar merasakan rasa Eropa. Sebentar lagi turun salju begitu ya. Iya betul. Wah, ini menarik sekali nih. Kenapa Mas Irfan tadi sempat kita sempat chattingan ya di WA nih ngobrol sama Mas Irfan, apa sih menariknya belajar atau studi di Tunisia. Nah, Mas Irfan bilang katanya kalau belajar di sana tuh belajar di Arab rasa Eropa. Nah, coba deh Mas Irfan ceritain nih ke pendengar kita, kenapa bisa rasa Eropa? Ya, mungkin seperti yang mahasiswa lainnya ya, ketika teman-teman yang ingin belajar di Arab gitu, sudah punya pandangan sendiri. Tapi ketika saya datang menuju Tunisia, yang saya rasakan itu sangat berbeda. Pertama dari cuaca mungkin ya. Cuaca ketika saya pertama kali sini langsung disambut dengan musim dingin. Maka dari itu saya langsung memakai jaket musim dingin dan sebagainya. Kedua, selain cuaca adalah faktor lingkungan. Jadi Tunisia ini merupakan bekas jajahan Prancis, dan warga Tunisia sendiri banyak memakai ala-ala Eropa seperti itu. Dan menurut saya itu yang menurut saya agak sedikit beda dari ekspektasi saya gitu. Namun saya syukuri apa adanya. Jadi pakaiannya nih ala-ala Eropa gitu ya, yang fashion modis gitu ya. Betul. Ada mantel dan sebagainya. Oh ya, sebelum kita bercerita lebih jauh nih, Mas Irfan bisa cerita nggak sih di Tunisia sudah berapa lama, terus ambil studi jurusan apa? Oh iya betul, teman-teman semua, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Irfan Maulana. Saat ini saya sedang menempuh S2 di Universitas Az-Zaituna. Saya saat ini berada di tahun ketiga, jurusan Al-Quran, Hadis, dan Sirah Nabawi, atau bisa kita bilang biografi Nabi, seperti itu. Ini kampusnya di ibu kota Tunis atau jauh nih lokasinya, Mas? Ya betul, untuk Universitas Az-Zaituna sendiri itu tempatnya berada di ibu kota. Tepat di ibu kota. Oke, jadi aksesnya bisa dengan mudah begitu ya, karena lokasinya di pusat ibu kota ya. Ya, betul sekali. Nah, ini juga yang mungkin teman-teman penasaran ya, nih, apalagi para pendengar kami nih, yang tentunya juga ingin tahu lebih jauh lagi, bagaimana akhirnya Mas Irfan sendiri mengambil studi di Tunisia. Apakah ini program beasiswa atau bagaimana nih prosesnya akhirnya bisa memilih mengambil S2 di Tunisia? Kalau sebetulnya untuk ceritanya sangat panjang, karena
setelah saya SMA memerlukan waktu sekitar 1 tahun untuk sampai ke Tunisia karena awalnya saya mencoba banyak beasiswa dari Mesir, kemudian Libya, dan alhamdulillah saya terima di 2 negara, ada Libya dan Tunisia, dan pada akhirnya saya memilih Tunisia. Di Tunisia sendiri ada beasiswa, namun bukan beasiswa full, dalam artian kita untuk biaya hidup, kemudian makan itu masih ditanggung sendiri. Namun ada beasiswa subsidi untuk kita mahasiswa asing, cukup setiap tahunnya membayar sebesar Rp300.000 untuk S1 dan Rp600.000 untuk S2. Seperti itu, Kak. Cukup murah dan terjangkau ya. Iya, alhamdulillah sangat murah kayaknya. Jadi kalau bisa dihitung sudah berapa tahun ya Mas Irfan di Tunis kalau dari S1 ya? Ya, di sini S1-nya 3 tahun, Kak. Oh, Mungkin 3 tahun. mengadopsi sistem Prancis seperti itu yang saya ketahui. Jadi berarti ada sekitar 4 atau 5 tahun ya Mas Irfan di Tunisia ya? Betul, betul. Betul. Lalu pengalaman menarik apa nih? Pasti banyak cerita menarik ya ketika kita pertama kali studi di luar negeri. Apa nih kejadian yang menarik nih Mas yang bisa dibagikan? Menurut saya yang paling menarik adalah pertama bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita, kemudian berinteraksi langsung dengan orang asing yang tidak kita kenal sama sekali, dengan bahasa berbeda, dan bahasanya sendiri itu ada sedikit perbedaan dengan bahasa Arab yang kita pelajari di Indonesia. Jadi ini menjadi tantangan sekaligus batu loncatan bagi saya untuk terus belajar. Dan masih banyak hal lainnya menurut saya. Oke. Apa nih, bisa dikasih contoh nggak sih Mas bedanya bahasa Arab pada umumnya dengan bahasa Arab di Tunisia? Semisal sesederhana menanyakan kabar. Kita tahu bahwa mungkin teman-teman yang belajar bahasa Arab di sini yang pendengar bahwa dalam bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab resmi menanyakan kabar adalah dengan kaifa halu atau bagaimana kabar. Tapi kalau orang Tunisia sendiri terkadang bisa dicampur dengan bahasa Prancis atau bahasa Arab. Semisal merci, bonjour, atau dalam bahasa Tunisianya halo, aslema, labes, snofalik, seperti itu. Jadi ada campuran antara Arab, Prancis juga. Itu yang menurut saya jadi tantangan bagi saya. Jadi kalau di sana minimal kita udah bisa bahasa Arab plus Prancis dan plus bahasa Tunisianya juga ya. Betul sekali. Oke. Jadi kaya nih akan bahasa dan juga culture mungkin ya. Betul, betul. Ada yang berbeda juga dengan culture di sana mungkin dengan tanah air Mas Irfan? Yang agak berbeda dan kentara mungkin dari budaya makan. Pertama, kita tahu makanan pokok Indonesia adalah nasi ya. Tiap hari kita artinya kita belum bisa disebut makan kecuali kita sudah makan nasi gitu kan. Berbeda dengan Tunisia, ada banyak sekali makanan pokok. Namun yang sering dimakan oleh orang Tunis adalah kita sebut baget. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu roti panjang. Atau ada yang namanya kuskusi, itu dari gandum dan diolah sendiri, yang saya ketahui itu khas Tunisia. Dari segi makanan mungkin itu yang berbeda. Lalu Mas Irfan di sana makan apa nih kalau nggak ada nasi? Ya, saya berusaha menyesuaikan dengan adat orang Tunis. Saya berusaha untuk makan selalu baget, kemudian kuskusi. Tetapi ada satu makanan yang menurut saya cocok dengan lidah Indonesia, namanya Melawi. Itu seperti kebab bentuknya. Diisi dengan ada banyak hal sih, ada tuna, ada sosis, ada daging dan sebagainya. Oke. Kayak gitu. Tapi untuk menemukan makanan Asia atau beras atau nasi sendiri susah nggak sih di Tunisia, Mas?
Pada dasarnya untuk nasi itu kita memiliki akses yang mudah. Namun sempat kemarin karena keadaan politik yang menegang, itu membuat nasi itu sangat langka untuk ditemukan. Dan adapun bahan-bahan Asia lainnya ada di suatu kota di tempat namanya Chinatown atau Asian Food seperti itu. Cuman untuk harga memang karena dari Asia itu agak mahal. Tapi untuk nasi itu impor dari Thailand. Oke. Jadi betul. Jadi setiap hari Mas Irfan masak nasi nih. Saya termasuk orang yang agak malas dalam memasak. Jadi mungkin saya beli yang cepat saji saja, instan-instan seperti tadi di Malawi dan sebagainya. Oke. Jadi yang cepat saji yang langsung tersedia aja ya. Betul, betul. Tapi semacam fast food gitu di sana ada nggak sih Mas Irfan? Fast food ini juga yang saya kangenkan dengan Indonesia. Fast food di sini hanya beberapa macam, gitu. Berbeda dengan Indonesia yang akan sangat kaya. Dan satu hal yang saya sesali ketika di Indonesia itu, saya belum banyak mencicipi hal itu. Di Indonesia tidak ada sama sekali. Oh jadi tidak ada semacam ayam goreng, burger, fried chicken begitu nggak ada ya? Untuk fried chicken sendiri ada, Oke. kemudian burger ada juga. Oke. Maksud saya dari fast food sendiri seperti gorengan dan Bala-bala begitu ya? kaki lima juga. Betul. Goreng-gorengan ya kayak pisang goreng, tahu, Batagor. batagor. Oke. Kalau batagor memang agak sulit ya, kecuali kita jualan di sana ya Mas Irfan ya. Iya, aduh kalau ngobrolin soal makanan tuh memang nggak bakal habisnya ya, apalagi kalau di luar negeri tuh yang mungkin yang salah satu Mas Irfan kangenin makanan kali ya, makanan Indonesia. Betul sekali, betul sekali. Kalau makanan di Tunis sendiri gimana nih rasanya? Apakah rata-rata kalau makanan Arab itu kaya nih akan rempah-rempah ya? Kalau Tunis sendiri seperti apa rasanya? Apakah juga kaya dengan rempah-rempah? Sepengalaman saya, Tunisia ini lebih sedikit dalam mencampurkan bumbu-bumbu. Tapi saya termasuk orang yang istilahnya bisa masuk makanan apapun kayak gitu. Jadi seiring berjalannya tahun, saya bisa menyesuaikan dengan bagaimana culture di Tunisia ini. Namun dari yang saya ketahui, kadang-kadang Tunisia ini jarang menggunakan micin ataupun garam kayak gitu. Kalau berbeda dengan di Indonesia, bahkan mungkin setiap makanan itu ada hal itu, ada garam ataupun micin. Iya, jadi Mas Irfan ini termasuk yang mudah survive ya di segala medan begitu ya. Karena makan apa makan apapun bisa ya. Lalu untuk studi di Tunis sendiri nih, ketika orang akan mendaftar gitu kan, baik itu jalur beasiswa atau tidak, apakah ada keharusan untuk bisa minimal bahasa Arab ataupun bahasa Prancis, Mas Irfan? Ya, betul sekali. Pertama saya perlu menjelaskan dulu latar belakang di sini, bahwa di Indonesia ini berbeda dengan mungkin di negara lain ya. Jadi di Indonesia sendiri nggak ada yang namanya kelas persiapan bahasa. Otomatis teman-teman yang datang ke sini, menurut saya minimal bisa bahasa Arab dasar, seperti itu. Karena nanti akan kesulitan sendiri ketika bahkan tidak memiliki basic sama sekali. Dan tadi tidak ada kelas bahasa seperti itu. Dan sehari-hari ketika mengajar dosen menggunakan bahasa Arab. Betul. Namun terkadang yang buat saya bingung itu tadi tercampur dengan bahasa Perancis atau bahkan dengan bahasa Tunisianya yang belum kita ketahui. Oke. Seperti itu. Bahasa Tunisia yang belum kita, maksudnya bahasa lokal begitu ya Mas Irfan ya? Betul, betul. Betul. Jadi memang di Tunisia itu yang diakui itu adalah bahasa Arab, kemudian bahasa Prancis dan bahasa Tunisia sendiri. Ya, bahasa Tunisia sendiri kita namakan bahasa Darija. Oh, Darija. Betul.
Itu seperti bahasa sendiri, bahasa pribumi sini. Jadi ada 3 bahasa yang diakui di Tunisia. Jadi minimal salah satu dari ketiga bahasa itu harus kita akui ya kalau kita mau studi di Tunis ya. Betul. Mm. Untuk proses beasiswanya sendiri apakah sulit, Mas Irfan? Dari pengalaman saya, teman-teman yang masuk ke sini semuanya adalah program beasiswa. Mm. Artinya tidak ada keterpisahan antara ketika sudah masuk universitas ataupun dengan beasiswanya. Berbeda dengan teman-teman yang melakukan MOU ataupun perjanjian antara pihak pondok dengan pihak kampus Tunisia, itu memiliki kewajiban untuk membayar setiap tahunnya sebesar 25 juta per tahun. Tapi untuk teman-teman yang daftar jalur pribadi dan keterima, yang saya ketahui itu tidak ada tanggungan kecuali yang 300.000 atau 600.000 tadi. Seperti itu. Oke. Lalu untuk tempat tinggal sendiri apakah ditanggung oleh pemerintah atau universitas tersebut atau Ya. kita cari sendiri? Universitas Al-Zaituna sendiri tidak memfasilitasi kita akan hal itu. Jadi yang dibiayai atau disubsidi adalah hanya kampus saja. Kita belajar dan mengajar. Adapun rumah, kita menyewa satu rumah di sini. Rata-rata teman-teman Indonesia di sini satu rumah diisi sekitar 7 orang. Jadi kita menyewa satu rumah. Dan makanan sebagainya full biaya sendiri. Oke. Jadi yang dibiayai untuk beasiswa itu hanya untuk biaya perkuliahan ya. Di luar itu kita harus menanggung sendiri ya, seperti juga biaya perjalanan ke sana dan biaya sehari-hari ya. Halo, Mas Irfan? Halo? Ya? Ya, jadi yang ditanggung dalam beasiswa itu hanya biaya perkuliahan ya. Untuk biaya di luar itu seperti biaya rumah dan juga transportasi ke kampus ataupun dari Jakarta itu biaya sendiri. Betul, betul sekali, Mbak. Oke, oke. Lalu tadi kita udah ngobrolin soal senang-senangnya nih. Ada nggak sih dukanya teman-teman belajar di Tunis nih? Apa yang menjadi kesulitan atau terbesar lah yang Mas Irfan pernah alami? Mungkin bisa dibilang yang paling terbesar adalah masalah keamanan sih, Kak. Karena kita tahu bahwa mahasiswa di sini jauh dari Indonesia dan berada di negeri orang. Dan yang paling rawan menurut saya adalah masalah keamanan. Saya sendiri dulu ketika tahun ketiga, saya pernah kecopetan di taksi itu. Jadi kejadiannya ketika itu saya sedang mau pergi menuju suatu tempat, itu dalam posisi saya di dalam taksi dan jalanan macet, tiba-tiba ada yang mengambil handphone saya kayak gitu. Ya, dan saya kejar dan tidak terkejar. Mungkin itu sih yang paling menurut saya paling agak menyulitkan ataupun duka adalah masalah keamanan. Mungkin tidak hanya di Tunisia ataupun di negara lain juga. Tapi memang apakah tingkat kriminalitas di sana cukup tinggi atau seperti apa nih Mas Irfan? Kalau saya perhitungkan dari yang saya alami itu agak sedikit tinggi. Apalagi mengingat sekarang Tunisia sedang berada dalam kondisi politik yang tidak baik ya menurut amatian saya seperti itu. Pengamatan. Oke, jadi teman-teman di sana tidak disarankan ya untuk berkeliaran atau jalan-jalan malam hari ya karena cukup riskan ya Mas Irfan ya. Ya betul. Untuk malam hari dan ini mungkin salah satu ini ya faktornya adalah Tunisia ini punya budaya yang saya amati gitu. Malam hari ini sudah tidak banyak yang berkeliaran gitu. Berbeda dengan di Indonesia yang bahkan mungkin sampai jam 1, jam 2 atau jam 3 itu masih ada aja gitu orang-orang berkeliaran. Masih nongkrong ya? Namun lagi iya betul. Betul. Jadi kalau di Tunisia jam berapa paling aman kalau kita keluar? Batasnya? Saran kalau pengalaman saya itu di atas jam 10
sudah ada berada di rumah. Oke. Jadi lebih baik di atas jam 10 sudah di rumah, tidak kemana-mana begitu ya? Namun kebiasaan yang terjadi kriminal itu terjadi biasanya ketika musim dingin. Ketika memang jam 5 itu sudah masuk maghrib, seperti itu. Jadi sebentar Mas Irwan. Jadi Ya, tingkat kriminalitas naik di musim dingin betul. karena Mungkin faktor saya melihat cuaca ya. Musim dingin itu pertama lebih enak untuk di rumah. Jadi teman-teman nggak banyak orang-orang yang berkeliaran dan waktu malam itu semakin panjang. Bisa kita bisa kita perkirakan dimulai dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 pagi itu masih dalam keadaan gelap. lalu kenapa tingkat kriminalitasnya menjadi tinggi? Itu dia, karena kan waktu yang berada dalam kegelapan menurut saya ya. Artinya keadaan yang mendukung ditambah apalagi kalau tempat yang sepi itu akan menjadi kesempatan yang lebih besar bagi para para pencuri itu. Jadi lebih baik ketika musim dingin di rumah aja ya kalau udah mulai maghrib ya. Betul betul. Kalau musim panas itu kebalikannya kan. Jadi malamnya itu lebih singkat. Oke. Kita bisa jam 8 itu masih belum maghrib. Kayak gitu. Dan subuhnya jam 3 kadang-kadang. Iya. Jadi hanya dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi itu kita sudah subuh 3 pagi. Tapi nggak enak kalau seandainya bulan puasa saat musim panas tentu. Ya, itu yang saya rasakan tahun kemarin. Tahun kemarin berapa jam Mas? Kurang lebih kita puasa dari jam sahur setengah 3 dan berbuka puasa setengah 8. Wow, luar biasa panjang ya. Jadi hanya sebentar ya, buka puasa langsung ya waktunya sedikit sekali. Langsung. Ya, Mungkin dukanya salah satu itu juga ya kalau bulan puasa jatuh pada saat musim panas. ya, betul betul. Lalu apa nih yang ingin Mas Irfan sampaikan untuk teman-teman yang mungkin ingin studi di Tunisia? Untuk teman-teman yang mau studi di Tunisia, menurut saya agak susah-susah gampang. Dalam artian minimal teman-teman yang mau datang ke sini seperti yang tadi kita bicarakan bahwa minimal teman-teman punya basic dalam bahasa Arab. Adapun ketika di sini itu tergantung bagaimana kemauan teman-teman. Dan menurut saya asalkan teman-teman mau dan punya keinginan untuk terus belajar, saya yakin belajar di Tunisia akan senantiasa lancar. Dan jangan takut mencoba ya. Ya, betul. Saya sendiri keterima di Tunisia tadi itu setelah 1 tahun dan mencoba kemana-mana kayak gitu. Akhirnya Tunisia menjadi jodoh tempat untuk studi nih oleh Mas Irfan ya. Ya, alhamdulillah pada akhirnya sangat saya syukuri bisa kuliah di luar negeri yang mungkin saya impikan sejak lama. Ya luar biasa sekali nih ceritanya Mas Irfan. Terima kasih sudah berbagi cerita kepada kami. Dan ini menarik sekali. Semoga teman-teman yang ingin studi di luar negeri ini dapat insight ya dari cerita kita hari ini. Ya. Terima kasih banyak kepada RRI Voice sudah mengundang saya. Semoga obrolan kita bermanfaat. Dan mungkin teman-teman yang belajar ke Tunisia tidak perlu parno juga ataupun panik terkait keamanan tadi, karena ya itu terjadi ketika kita sama-sama menjaga keamanan, tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan.
Saya kira dimanapun tempatnya, ketika kita lengah itu tidak akan terjadi. Ya, betul. Jadi juga harus terus waspada ya dimanapun kita berada ya, begitu ya Mas Irfan ya. Terima kasih Mbak Dora dan teman kru semuanya. Terima kasih Mas Irfan. Salam untuk teman-teman semua di Tunisia. Baik, siap. Insya Allah saya sampaikan ke teman-teman semua. Terus jaga kesehatan ya dan pulang kembali ke tanah air ya, Mas Irfan ya. Insya Allah, Insya Allah. Amin ya Rob. Amin Semoga dan kesehatan. oke, amin. Dan kalau ke tanah air jangan lupa ya ke RRI nih Mas Irfan. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Ya, Kantornya di mana ya? di depan Monas, samping Istana Presiden. Wow, satu kehormatan bisa diundang di sini. Nanti semoga kita berkesempatan ya bisa bertemu nih di tanah air atau enggak saya mungkin ke Tunisia ya. Sangat kami tunggu di sini. Insya Allah kami sambut dengan hangat. Oke, terima kasih Mas Irfan.